Para investor saham, Cici Yeni beranggapan itu high risk, high return. Hai Tax Lovers, welcome back with Cici Yeni. Video kali ini Cici Yeni akan sharing untuk para Tax Lovers yang berinvestasi di saham, atau untuk para Tax Lovers yang memang betul-betul penghasilannya dari investasi di saham saja. Kenapa Cici Yeni rasa perlu untuk membuat video tentang Tax Lovers yang berinvestasi di saham? Karena dari segi perpajakan, investasi di saham ini cukup menarik. Tarif pajaknya saja ada tarif khusus. Kita mulai. Untuk para Tax Lovers yang berinvestasi di saham, tentunya itu ada dua hal yang menjadi objek pajak. Satu, atas penjualan saham. Kedua, atas dividen. Kalau sahamnya ada bagi dividen. Tidak semua ini penghasilan. Kalau dividen jelas itu penghasilan. Kok kalau penjualan saham bukan penghasilan, Cici Yeni? Bukan. Tapi Cici Yeni tegaskan di sini, pajak yang dikenakan itu dari penjualan sahamnya. Betul. Tapi apakah seluruh nilai penjualan saham itu sebetulnya adalah penghasilan? Kalau Cici Yeni katakan tidak sepenuhnya. Kenapa? Karena di dalamnya itu kan ada harga modal waktu Tax Lovers beli. Jadi bahasa Cici Yeni begini, objek pajaknya 0,1% itu dari penjualan saham. Yes, betul. Tapi pada saat Tax Lovers menganalisa kemampuan untuk keuangannya, cash flow-nya kita ngomong, ya kan? Peningkatan cash flow-nya berapa? Tentunya hanya atas keuntungannya saja. Kalau untung. Contoh, misalnya Tax Lovers membeli saham PTA. Saham PTA ini adalah harganya 1.000 per lot. Otomatis pada saat membeli itu, estimasi Tax Lovers mengeluarkan uang 1 juta rupiah untuk memiliki saham PTA TBK sebanyak 1.000 lot. Nah, ternyata memang Tax Lovers jeli nih dan hoki banget. Saham PTA itu menjadi 5.000 per lot. Nah, 0,1%-nya itu kena dari nilai 5 juta. Harganya 5.000 per lot dikali 1.000 lot yang Tax Lovers punya. Tetapi pada saat Tax Lovers menganalisa peningkatan harta Tax Lovers itu bukan meningkat 5 juta. Meningkatnya 4 juta. Iya dong. Kan 1 juta yang awal emang udah punya, makanya bisa beli. 1 juta ini jadi 5 juta. Otomatis peningkatan hartanya hanya 4 juta. Jadi bukan serta-merta 0,1%-nya itu dari penjualan berarti hartanya naik sebesar itu. Belum tentu. 0,1% dari jual itu termasuk juga kalau Tax Lovers rugi juga tetap kena. Jadi itu bukan dari keuntungan, dari penjualan. Tapi cash flow Tax Lovers peningkatannya dari keuntungan. Ya, itu secara garis besarnya. Lalu Cici Yeni akan masuk ke hal yang lebih teknis. Cici Yeni, kalau kita ini cuman investor saham saja, apa sih dokumen yang betul-betul harus kita siapin atau arsip? Supaya pada saat mengisi SPT tahunan, itu dokumennya komplit. Satu, yang paling penting pasti adalah bukti beli dan jual transaksi sahamnya. Kalau bahasa umumnya yang Cici Yeni tahu itu trade confirmation. Itu harus komplit. Kedua adalah posisi saham per 31 Desember yang Tax Lovers miliki dengan harga perolehan. Hati-hati. Jadi unrealized gain or loss itu tidak boleh dihitung, tidak. Unrealized tidak boleh dihitung. Jadi posisi saham per 31 Desember senilai harga beli. Oke, yang ketiga adalah pernyataan dari sekuritas yang menyatakan bahwa selama 1 tahun tersebut berapa nilai penjualan Tax Lovers dan berapa nilai pajaknya. Yang keempat adalah jangan lupa saldo RDN per 31 Desember. Karena RDN ini adalah juga rekening bank, artinya liquid.
Ini adalah duitnya tax lovers, cuman adanya di RDN yang berhubungan dengan sekuritas. Ini poinnya yang harus betul-betul tax lovers siapkan. Satu hal yang paling unik dari investor saham adalah semua transaksi penjualan saham maupun penerimaan dividennya bersifat final. Untuk dividen tarifnya 10% itu normal, itu final. Untuk jual saham 0,1% itu final. Yes, jadi tidak ada lagi saya orang pribadi kalau lebih dari 5M berarti ada bracket-bracketnya, ada lapisan. Kalau penghasilannya dari murni dari investor saham semuanya final. Jadi Cici ini paham betul bahwa nilainya itu bisa besar. Karena untuk para investor saham, Cici ini beranggapan itu high risk, high return. Jadi nggak heran kalau nilainya besar. Bayangkan 0,1%. Tidak peduli berapa nilai penjualannya, 10 MK, 15 MK, 100 MK, 0,1%. Dari 100 M itu profitnya berapa gitu kan? Itu udah final semuanya. Jadi betul-betul dokumen yang tadi Cici ini sampaikan harus komplit. Nah, ada juga nih yang nanya, Cici ini bahaya gak sih nih ngelaporin gede begitu tiba-tiba? Apa nanti DJP-nya nggak kaget? Peraturan 0,1% tentunya kan peraturan perpajakan. Jadi kalau dibilang bahaya atau tidak, bahaya kalau tidak ikut aturan. Tax lovers bayar 15%, tapi harusnya bayarnya 30%. Tidak ikut aturan kan? Bahaya. Tax lovers bayar 0,1% karena memang aturannya 0,1% dan itu dengan bukti pendukung. Dan satu hal lagi, yang menyatakan bahwa transaksi itu benar sedemikian itu dari sekuritas loh. Bukannya tax lovers klaim sendiri loh. Jadi ada data dari pihak luar memang confirm. Jadi kalau ditanya bahaya atau tidak bahaya kalau tax lovers memang jujur, semuanya open. Menjadi bahaya pada saat tidak jujur, apalagi tidak ikut aturan. Nah, seperti itu. Nanti dari uang keuntungan saham atau dari uang hasil jual saham, beli rumah, beli ruko, mungkin beli kapal pesiar, silakan aja. Asal memang dasar sumber uangnya itu bisa dipertanggungjawabkan dan sudah dibayar kewajiban pajaknya. Dalam hal ini untuk para investor saham berarti 0,1% atas jual saham, 10% atas dividen. Oke, jangan mau dipusingin dengan nanti katanya kalau gede nanti ditanya, nanti dicurigai, nanti segala macam. Cici ini sampaikan berdasarkan pengalaman. Pengalaman Cici ini sudah lebih dari 20 tahun di bidang perpajakan. Cici ini sampaikan selama tax lovers ikut aturan, maka tidak ada bahaya, tidak ada resiko. Tapi kalau tidak ikut aturan, itu sudah pasti ada resiko. Jadi, untuk para tax lovers yang memang murni menjadi investor saham, atau mungkin bagi para tax lovers yang mungkin ada investasi kecil-kecilan di bidang saham, Cici ini cuma tegaskan jangan khawatir. Jangan khawatir karena pajaknya itu sudah final, income-nya semakin besar, tentunya Cici ini juga turut bergembira atas peningkatan kemampuan ekonominya tax lovers. Jadi, untuk para tax lovers, Cici ini berharap tidak penuh dengan kekhawatiran, tidak penuh negatif thinking, cari tahu bagaimana aturan yang sebenarnya, jalankan dengan sebaik-baiknya supaya kewajiban perpajakannya terpenuhi dengan cerdas. Oke? So thank you all my tax lovers for watching. Really thank you for subscribe. Seeing you all my tax lovers on my next video. Bye-bye.